Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andisa Firadiah Kurniasari dari kelompok PMM 61 Gelombang 10 Universitas Muhammadiyah Malang yang bertugas di Desa Pendem, Jonrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara implementasi Microsoft PowerPoint sebagai media presentasi. Topik-topik yang akan saya angkat adalah cara mendownload template PPT, yang kedua menyisipkan gambar, video, dan audio, yang ketiga membuat rumus bagian dan grafik, yang keempat editing animasi, dan yang terakhir sesi tanya jawab secara online. Section 1 adalah template PPT. Nah, ada banyak sekali website yang menyediakan template PPT secara gratis, antara lain canva.com dan thepop.com. Nah, kita coba untuk ke website Canva dulu. Nah, ini adalah tampilan main atau beranda dari website Canva. Ada banyak template yang sudah disediakan oleh Canva, antara lain presentasi, poster, kiriman Instagram, daftar riwayat hidup, dan lain-lain. Karena pada kali ini kita akan mendownload template PPT, maka klik pada option presentasi. Kita akan diarahkan pada halaman editing PPT-nya. Oke, di sini disediakan banyak sekali template yang dapat kita gunakan. Karena kita ingin mendownloadnya saja, tidak mengeditnya di website Canva, maka klik dulu template mana yang kita inginkan. Misal kita ingin ini. Kemudian terapkan semua 25 halaman. Oke, apabila sudah complete, maka klik titik 3 ini yang ada di pojok dan bagikan ke Microsoft PowerPoint untuk mendownloadnya. Tapi di sini tidak bisa di-download karena ada disuruh membayar karena kita menggunakan 10 gambar premium. Untuk menghindari ini atau untuk mendownloadnya dengan gratis, maka kita harus menghapus gambar-gambar yang premium ini. Contoh gambar premiumnya itu ada label Canva-nya. Nah, seperti ini nih. Ini dihapus. Ini dihapus. Nah, karena tadi jumlahnya 10, maka harus dihapus semua. Oke, apabila sudah dihapus semua, maka dapat di-download kembali. Klik titik 3 yang ada di pojok ini. Kemudian pilih Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian kita dapat unduh secara gratis. Oke. Nah, untuk membuka templatenya, kita ke inventory, ke dokumen, ke download. Nah, ini bisa double klik. Nah, ini enable editing untuk dapat mengeditnya. Nah, setelah template ke download, kita dapat mengeditnya dengan leluasa. Oke, website penyedia template PPT selanjutnya adalah thepop.com. Nah, kita coba untuk mengunjungi website tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari thepop.com. Untuk mendownload template-nya, kita ke menu template ini. Kemudian pilih template yang kita inginkan. Kemudian klik. Misal kita ingin mendownload template Aldebaran ini, kita klik dulu. Nah, setelah muncul, kita dapat download template ini dengan mengklik tombol download. Oke. Dan template sudah bisa digunakan. Ya, begini tampilannya. Baik, kita lanjutkan. Untuk section kedua adalah menyisipkan gambar, video, dan audio. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah
menjalani Sebelumnya, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tahu siapa sosok di balik foto ini? kecil Yang kebetulan juga adalah pengarang sekaligus penyanyi dari lagu musik video yang saya tampilkan. adalah dia Ada yang tahu siapa dan lagu apa yang sedang beliau nyanyikan? Ya, beliau adalah Ebit G. Ade yang menyanyikan lagu untuk kita renungkan bersama dengan putranya Adira. Tapi terlepas dari itu, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sadar apabila suara ini merupakan audio hasil rekam yang saya tambahkan sebelumnya pada slide presentasi? lahar dan badai menyapu Nah ya, jadi audio tadi adalah suara saya yang sudah saya rekam sebelumnya. Jadi bagaimana cara menambahkan gambar, audio, dan video seperti pada slide kali ini? Coba praktekkan. Nah, di sini saya punya slide kosong yang akan kita tambahkan gambar, audio, dan video. Pertama-tama untuk menambahkan gambar, kita klik Insert, kemudian Pictures, tambahkan dari inventory lokal. Misal kita ingin menambahkan gambar ini, Elsa dan Anna, kita dapat meresize gambar tersebut, menempatkannya pada posisi yang kita inginkan, kemudian bisa kita crop, atau memotong, resize lagi, dapat kita bolak-balik, rotate. Nah, selanjutnya gambar ini juga dapat kita beri style yang kita inginkan. Nah, di sini ada beberapa template yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Misal kita ingin menggunakan style dengan bingkai timbul. Oke, nah gambar ini juga dapat dimanipulasi colornya. Misal jadi kuning atau hitam putih dan lain sebagainya. Oke, untuk gambar sudah, selanjutnya audio. Caranya sama, klik Insert, kemudian pilih di sini media, audio, dari PC atau dari inventory lokal. Nah, selanjutnya kita coba untuk menambahkan lagu dari Frozen. Dapat mengeditnya juga, misal length atau panjang dari audionya bisa kita edit, mulai dari detik keberapa atau menit keberapa. Oke. Volumenya juga kita bisa atur, mau low, medium, atau high. Fade in, fade out. Nah, di sini ada opsi no style dan play in background. No style itu audio akan berhenti apabila slide kita pindah, atau audio ini akan berhenti apabila kita ganti slide. Nah, kalau play in background ini audionya tidak berhenti apabila kita ganti slide. Jadi saat ganti slide audionya masih berbunyi. Seperti itu. Lanjut menambahkan video, sama caranya, insert, tambah video, edit device. Misal kita ingin menambahkan videonya Elsa, nah oke. Tapi dengan catatan, apabila audio ini saling diputar, maka suaranya akan bertabrakan, jadi bisa salah satu atau video ini tidak diberi suara atau bisa kita mute. Nah, seperti itu. Oke, gambar, audio, dan video sudah. Selanjutnya membuat rumus, bagian, dan grafik. Oke, di sini ada rumus integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Rumusnya ada 7, seperti ini. Nah, ini adalah gambar, bukan yang saya inputkan. Dan tujuan kita kali ini adalah menginputkan secara manual pada PowerPoint. Nah, saya sudah punya 2 rumus di sini, tinggal tambahkan beberapa rumus yang ada di sini. Oke, kita tambahkan rumus ketiga misalnya. AX and DX.
Oke, kita klik. Nah, untuk menambahkan rumus, kita bisa ke insert, kemudian simbol, nah, equation. Kita diarahkan ke tab design. Nah, untuk menambahkan rumus ketiga adalah AX kuadrat. AX pangkat N, jadi kita tambahkan sini A. Kemudian ke tab design, tambah script ini karena dia pangkat. Nah, pilih yang ini. X pangkat N kali DX sama dengan A per N plus 1. Nah, di sini adalah per, jadi kita ke tab design, menuju ke fraction. Nah, kita pilih yang ini. Tadi A N plus 1. Oke. A N plus 1. Tadi apa lagi ya? X N plus 1. Oke. Seperti tadi, pangkat berarti ya. Pangkat berarti ke tab design. Nih. X pangkat N plus 1. Oke, selanjutnya plus C. Oke, tinggal tambahkan plus C. Oke, satu rumus jadi. Selanjutnya, yang rumus keempat ini biasa ya, jadi nggak perlu yang serumet tadi. Oke, yang rumus kelima coba. Ini ada integral 1 per X dx sama dengan ln. Oke. Ini kurang kurang integralnya. Coba ke desain. Nah, ini untuk integral. Oke. Oke, sama seperti tadi, kita insert ke symbols, equation. Nah, pilih yang integral. Rumusnya adalah 1 per X kali DX. Berarti ini klik dulu, pilih design, fraction. Ini 1 per X dikali DX kali DX sama dengan ln. Nah, ini ada bentuk mutlak. Nah, untuk bentuk mutlak ini coba ke desain. Nah, ini ada bracket. Pilih yang bentuk mutlak. Oke. Tadi N ya. X plus C. Oke, X plus C. Oke, rumus selanjutnya. Yang rumus ke-6 ya. Rumus ke-6 adalah integral A pangkat X dx. Oke. Sama insert simbol integral AX dx
Oh ya, klik ini dulu karena dia pangkat, jadi ke desain, script, ini A pangkat X dikali dengan dx. Selanjutnya sama dengan A pangkat X per L kali NA. Oke, karena tadi per, kita beri format fractionnya dulu. Kemudian setelah itu baru kita kasih format script. Nah, seperti ini. Tadi A pangkat X, AX, LNA. Oke. A pangkat X dibagi dengan L tambah dengan C. Tambah C. Oke, jadi lagi. Rumus terakhir adalah integral E pangkat X kali dx sama dengan EX plus C. Oke. Oke, seperti ini. Setelah itu tinggal kita sesuaikan. Misal font, ukuran font, dan lain sebagainya. Misal ini Roboto. Kemudian size-nya 36. Oke. Nah, oke, sudah. Itu adalah rumus integral. Selanjutnya membuat bagan. Nah, ini kita punya contoh bagan kepanitiaan. Ini adalah ada ketua, wakil, kita tambahkan misal sekretaris dan bendahara. Ke insert, ke menu shape, pilih shape yang diinginkan atau bentuk yang diinginkan. Misal kita ingin membuat yang seperti ini, kita pilih square. Oke, sudah jadi kotaknya, bisa kita atur ukurannya, warna. Misal kita ingin samakan dengan yang sudah ada, berarti untuk menambahkan teks bisa langsung kita ketik saja pada square-nya atau kotaknya, sekretaris. Oke, kita buat satu lagi, bisa kita copy paste. Ini home, copy, paste. Nah, sini muncul lagi yang sama. Kita bisa ganti teksnya dengan bendahara. Untuk menyambungkan antar kepanitiaan bisa menggunakan line atau garis. Insert shape, garis ini. Oke, ada berbagai macam garis yang sudah disediakan. Misal kita ingin yang ada anak panahnya, oke. Ini contohnya ada anak panahnya. Oke, seperti ini. Dan bisa dilanjutkan dengan bagan yang di bawahnya. Oke, mudah saja untuk yang membuat bagan. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik.
Dengan studi kasus, grafik nilai rata-rata pada kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 4. Untuk mata pelajaran, matematika, fisika, dan kimia. Oke, ini adalah datanya. Di sini ada slide kosong untuk kita praktek. Oke, untuk membuat grafik, kita ke menu Insert, kemudian pilih Chart. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan grafik yang telah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Karena studi kasus kita adalah rata-rata nilai, maka membutuhkan grafik yaitu bar chart. Kita klik grafiknya, kemudian pilih OK. Nah, di sini langsung muncul untuk mengisikan data. Nah, kita isi data yang sudah kita punya. Dan grafik langsung menyesuaikan data yang sudah kita inputkan. Ini close saja karena sudah kesimpan. Di sini ada macam-macam style dari grafik. Ada yang seperti timbul, ada yang garis-garis, dan lain sebagainya. Kita coba saja yang default untuk memperjelas tulisannya. Kita juga dapat mengganti warnanya, misal jadi kuning, jadi biru, dan lain-lain. Oke, kita coba pakai yang ini saja. Kita tambahkan judulnya menjadi grafik rata-rata nilai dari kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 4. Nah, tapi di sini tulisannya masih kecil ya, belum kelihatan. Kita bisa edit ke menu home seperti biasa. Misal fontnya 36, roboto, bold, warnanya jadi hitam. Ini juga bisa kita edit ukuran fontnya, bold, tapi ini kebesaran ya. 28 aja dah. Oke, ini juga legendnya juga. Oke, sudah lumayan kelihatan ya. Nah, untuk memperjelas data yang ada di masing-masing bar ini, kita bisa klik tombol chart element, kita klik data label untuk menambahkan masing-masing jumlah dari barnya. Oke, karena masih kurang kelihatan, kita edit lagi. Bisa jadi 18. Oke, sudah lumayan. Nah, ini hasilnya. Grafik yang sudah kita buat. Oke, seperti ini. Nah, ini juga sama grafiknya yang saya buat kemarin. Oke, kita masuk ke section 4, yaitu editing animasi. Tapi sebelumnya, animasi itu apa sih? Apakah Minion, Nusan, Upin Ipin, atau Elsa dan Anna? Oh, tapi ngomong-ngomong, slide-nya kok hambar ya? Tidak seperti slide-slide sebelumnya. Oh, saya tahu. Ini gara-gara belum saya tambahkan animasi. Nah, animasi. Oke, jadi konteks animasi dalam Microsoft PowerPoint ini adalah sebuah fitur yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi menjadi lebih hidup dan lebih menarik. Contoh nih, kita klik gambarnya, kita tambahkan animasinya, masuk ke tab animation, kemudian ke animation pane, jadi bisa kita lihat animasi apa yang disediakan di sini. Oke, untuk gambarnya kita coba tambahkan ada animasi-animasi yang telah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Misal kita ingin membuat gambar kita ditambahkan animasi wipe. Oke, ini previewnya. Oke, bagus.
Selanjutnya untuk text section 4-nya tambahkan animation mungkin float in. Oke, lumayan. Untuk text editing animasi kita tambahkan fly in. Oke, coba kita preview mulai dari awal. Gambar section 4, kemudian editing animasi. Oke, sudah bagus. Kita coba untuk slideshow-nya. Nah, ini harus kita klik karena tidak bisa otomatis karena default. Kita ulang. Gambar dulu. Section 4, baru editing animasi. Apabila kita ingin agar animasi bisa berjalan dengan otomatis, kita bisa klik kanan. Start with previews. Ini juga. Coba slideshow-nya. Nah, tapi animasi di sini agak tabrakan ya. Karena berjalan bebarengan. Oleh karena itu bisa kita atur delay-nya. Misalnya section 4 ini kita jalankan setelah gambarnya dijalankan. Jadi kita kasih delay 1 detik mungkin. Terus ini edit animasinya tambah delay setelah 1 detik, berarti 2,5 mungkin. Kita coba. Oke, sudah lumayan. Tapi gambarnya kecepatan, mungkin tambahkan. Oke, sekian. Kita coba lagi. Oke, sudah bagus. Selanjutnya kita coba edit untuk slide keduanya. Nah, ini klik text animasi. Kita bisa pilih di sini untuk shortcut atau bisa kita klik add animation. Sebenarnya yang ada di sini adalah beberapa contoh yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Untuk lebih lengkapnya kita bisa klik more entrance effect. Nah, di sini ada lebih banyak efeknya. Mungkin kita coba untuk plus. Oke, boleh. Oke, saja. Nah, tapi di sini gambarnya agak berantakan. Coba kita pindahkan gambarnya ke slide 2. Oke, kita coba gambarnya kita susun secara berurutan. Mungkin nusannya dulu. Kita beri efek animasi zoom. Nah, agar bisa rapi, kita beri animasi kebalikannya, yaitu animasi exit. Nah, di sini kita dapat klik exit-nya, kita coba untuk web. Oke, kita coba ini. Kemudian kita tumpuk dengan gambar Upin Ipin dulu. Kita tambahkan animasinya. Misal fade. Oke, kemudian kita tambah efek exit-nya. Misal pick out atau dissolve out. Bisa kita web. Ini opsional sih, terserah aja. Oke, setelah itu kita tumpuk dengan gambar minion. Kita tambah animasinya. Misal zoom. Setelah itu kita tambah animation untuk exitnya. Pull down. Oke. Kita coba tambahkan gambar Ana. Kita copy paste ke sini. Ini yang gambar terakhir. Jadi tidak usah pakai animasi exit. Agar gambarnya tetap ada dalam slide. Oke, seperti itu. Kita hapus. Oke, kita coba mulai dari slide awal. Slide kedua, ini belum kita atur on click-nya, jadi kita harus klik. Oke, sudah lumayan slide-nya, jadi lebih menarik dan hidup.
Baik, yang terakhir apabila ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan pada kolom komentar. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, salah kata, ataupun salah dari segi apapun, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.